Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu dan teman-teman? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan salawat beriringan salam lalu pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang berilmu terang benderang seperti yang saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, yaitu Ibu Awisa Fashni, SPMM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini melalui record Zoom meeting ini. Dan saya, Tetia Husna, dengan NIM 259-188 dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis pada pertemuan ke-15. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes. Kacamata hitam itu seperti eyeshadow. Mereka membuat segalanya terlihat lebih mudah dan cantik. Karl Lagerfeld. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kacamata, mengenai produk kacamata atau yang dikenal dalam bahasa Inggris itu eyeglasses. Kacamata merupakan sebuah lambang tubuh yang kerap tidak bisa dilepaskan dari genggaman kita, terutama di zaman sekarang ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kacamata, akan lebih baik kita membahas terlebih dahulu mengenai histori atau sejarah kacamata itu sendiri. Yang pertama itu mengenai sejarah kacamata. Pada saat ini, banyak orang yang tidak tahu mengenai bagaimana asal mulanya adanya kacamata. Dikutip dari Wikipedia, kacamata telah melalui berbagai tahapan sebelum kita kenal seperti saat ini. Untuk tahapannya itu terbagi menjadi 5. Pertama itu ada pendahuluan. Sejarah kacamata pertama kali dimulai dari Nero, yaitu seorang kaisar Roma yang berkuasa pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Nero selalu menggunakan batu permata cekung untuk membaca hingga menonton pertunjukan, walaupun tidak diketahui dengan pasti apakah Nero memiliki masalah dengan penglihatannya. Yang kedua itu pada fase penemuan. Bangsa Cina merupakan yang pertama kali menggunakan kacamata, seperti kacamata yang lazim digunakan sekarang ini. Kacamata itu terbuat dari lensa yang berbentuk oval, sangat besar, dan terbuat dari kristal batu serta bingkai dari tempurung kura-kura. Lalu, diberi 2 kawat yang dikaitkan ke telinga. Bagi bangsa Cina pada waktu itu, kacamata hanya digunakan sebagai jimat keberuntungan, atau alat untuk membuat mereka terlihat lebih keren. Yang ketiga sejarahnya itu ada perkembangan. Kacamata mulai dikenal di Eropa pada abad ke-13. Namun berbeda dengan bangsa Cina, orang Eropa menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Kacamata yang dikenakan masih menyerupai dengan kacamata bangsa Cina, yakni itu terbuat dari kristal batu atau batu transparan. Nah, seorang ahli yaitu Abbas Ibnu Firmas menemukan cara untuk memproduksi lensa yang amat jernih ini. Lensa ini dapat dibentuk dan diasah menjadi batu bulat yang dapat digunakan untuk membaca. Pada akhir abad ke-13, akhirnya ditemukan bahwa penggunaan kaca sebagai lensa jauh lebih baik daripada menggunakan batu transparan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dan sejarawan Inggris. Nah, yang keempat itu ada fase penyempurnaan. Pada tahun 1784, Benjamin Franklin, yaitu seorang ilmuwan Amerika, berhasil menemukan kacamata bifokal, yaitu kacamata yang dapat dipergunakan untuk melihat baik itu untuk jarak jauh maupun untuk jarak dekat. Fase yang terakhir yaitu ada fase sekarang, yaitu pada zaman sekarang ini. Kacamata lazim sekali menggunakan lensa plastik yang sering kita temui. Hal ini disebabkan pertimbangan untuk melindungi mata si pengguna, karena lensa plastik tidak mudah pecah dibandingkan dengan lensa kaca. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, lensa kacamata plastik pun diusahakan supaya tidak mengalami pecah berkeping-keping sehingga tidak membahayakan mata si penggunanya. Penggunaan kacamata pada zaman sekarang ini tidak lagi terbatas sebagai alat bantu penglihatan. Saat ini kacamata sudah menjadi salah satu aksesoris fashion yang turut berkembang pesat.
Tidak jarang pula kacamata menjadi gaya khusus bagi seseorang, dan kita sering melihat itu. Dan walaupun begitu, kacamata sekarang ini mulai dirasa merepotkan. Kenapa? Karena walaupun praktis dan mudah dipergunakan, tapi kacamata juga dirasakan menghambat manusia dalam berkegiatan. Seperti misalnya ketika olahraga, ketika makan panas yang menyebabkan lensa kacamata itu berembun, berenang ketika berjalan dengan hujan, atau melakukan perpindahan dari tempat yang bersuhu cukup drastis, atau misalnya dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih hangat. Keberadaan lensa kotak ini dapat membantu penglihatan serta operasi lasik pun mulai menjadi alternatif bagi pengguna kacamata. Nah, setelah kita memahami mengenai sejarah kacamata tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kacamata. Sebenarnya terdapat banyak sekali jenis kacamata yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kacamata baca, berenang, 3D, hitam, dan lain-lain. Akan tetapi, sekarang saya hanya fokus untuk menjelaskan produk kacamata itu berdasarkan anti radiasinya. Kenapa topik ini saya ambil? Karena saat ini kacamata jenis ini memang banyak sekali digunakan dari berbagai kalangan. Dan berdasarkan anti radiasinya itu sendiri, kacamata terdiri dari 4, yaitu ada kacamata anti radiasi biasa, kacamata Blu-ray, fotokromik, dan juga kacamata bluchromik. Berikut saya jelaskan masing-masing mengenai kacamata tersebut. Pertama itu ada kacamata anti radiasi. Nah, lensa anti radiasi standar adalah lensa bening yang melindungi mata dari sinar radiasi gadget dan sinar UV. Lensa ini cocok untuk yang suka main gadget. Sekitar 30 hingga 40% cukup untuk melindungi mata agar tidak rusak. Harganya tidak terlalu mahal dan sangat terjangkau. Untuk harganya sendiri yaitu sekitar Rp100.000. Lensa jenis ini bisa dipakai untuk mata normal, mata minus, dan juga mata silindris. Dan untuk mata minus dan silindris itu terdapat beberapa aturan dalam pembelian kacamata tersebut. Yaitu pertama itu maksimal minusnya itu sekitar min 0,25 hingga min 800. Yang kedua maksimal silindrisnya itu min 0,25 hingga 200. Itulah mengenai kacamata anti radiasi. Selanjutnya itu mengenai kacamata Blu-ray. Nah, lensa Blu-ray adalah lensa bening yang dapat melindungi mata dan tidak tembus hingga 95% dari sinar gadget. Lensa ini cocok untuk yang sering di depan laptop atau gadget. Lensa anti radiasi Blu-ray merupakan penemuan terbaru yang melindungi mata dari radiasi komputer ataupun gadget yang mengandung sinar biru atau Blu-ray, sehingga mata lebih sehat, tidak mudah lelah, dan penglihatan lebih nyaman. Nah, untuk harganya sendiri yaitu sekitar Rp120.000. Dan sejenis ini bisa dipakai untuk orang mata normal, mata minus, dan mata silindris. Untuk mata minus dan silindris terdapat beberapa aturan pembelian seperti kacamata anti radiasi tadi. Nah, untuk maksimal minusnya itu ada min 0,25 hingga min 600. Yang kedua ada maksimal silindrisnya yaitu min 0,25 sampai ke min 200. Nah, selanjutnya itu ada kacamata fotokromik. Nah, untuk kacamata fotokromik itu sendiri, itu disebut juga dengan kacamata transisi, yaitu lensa yang dapat berubah warna. Dan ketika berada dalam ruangan, warna beningnya itu seperti kacamata biasa. Dan ketika berada di luar ruangan, warna itu berubah menjadi gelap seperti kacamata hitam. Lensa ini cocok untuk yang sering beraktivitas di outdoor atau di luar ruangan. Jadi, kita tidak perlu lagi membawa kacamata hitam. Dan untuk harganya sendiri, yaitu sekitar Rp150.000. Dan lensa jenis ini bisa dipakai untuk orang mata normal, mata minus, dan mata silindris. Untuk mata minus dan silindris itu terdapat beberapa aturan dalam pembelian, yaitu maksimal minusnya itu min 0,25 hingga min 120, dan maksimal silindrisnya itu min 0,25 sampai ke min 175. Nah, itulah mengenai kacamata fotokromik, dan selanjutnya itu dibahas mengenai kacamata bluchromik. Nah, lensa bluchromik adalah lensa paling bagus dan paling lengkap. Lensa ini merupakan gabungan dari Blu-ray dan fotokromik, seperti yang terlihat di gambar di slide ini.
Nah, di mana terdapat anti-radiasi yang tinggi dan bisa berubah warna ketika terkena sinar matahari saat berada di luar ruangan. Anti-radiasi pada kacamata ini tidak tembus hingga 98%, jadi aman sekali untuk mata. Lensa ini cocok untuk yang sedang beraktivitas di outdoor maupun di indoor. Nah, untuk harganya sendiri itu sekitar Rp200.000. Lensa jenis ini bisa dipakai untuk orang mata normal, untuk mata minus, dan juga mata silindris. Sama seperti 3 kacamata di awal tadi, untuk mata minus dan silindris itu terdapat beberapa aturan tentang pembelian, yaitu maksimal minusnya itu min 0,25 hingga min 0,10, dan maksimal silindrisnya itu min 0,5 sampai ke min 175. Nah, itulah tadi jenis-jenis kacamata itu berdasarkan anti radiasinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perluasan kemasan dari produk ini. Nah, kacamata ini dipasarkan secara online maupun offline. Jika ingin berbelanja secara offline, maka kita bisa mengunjungi store-nya itu di alamat Jalan Bunga Sakura, Komplek Millennial MBC Center nomor 10A, Kecamatan Medan Tuntangan. Jika kita ingin berbelanja secara online, maka kita bisa mengunjungi sosial medianya, yaitu di PPT juga sudah ada, IG-nya itu ada Glory Glasses, akun Shopee-nya itu ada Glory Glasses Padang, atau kita juga bisa order via WA dengan menghubungi admin dengan nomor 0813 75 60 9542 atas nama Caca. Selain itu, kami juga memasarkan produk ini dengan cara membuka reseller atau dropshipper. Dan saat ini sudah banyak sekali reseller yang telah bergabung dengan kami dari berbagai daerah, termasuk di sini itu ada di Padang, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai testimoni dari beberapa pembeli yang telah membeli produk kacamata Glory ini. Nah, di PPT ini sudah terlihat yaitu mereka adalah Anissa, Jihan, dan Febri. Bila dari ulasan review yang ditulis, pelanggan sangat puas dengan kacamata yang kami jual, dikarenakan kualitasnya yang ditawarkan itu sangat bagus, serta harganya pun juga terjangkau dan lebih murah dari penjual pada umumnya. Sedikit informasi, pembelian secara online ini barang itu dijamin aman dan sampai ke tangan pembeli dengan keadaan mulus tanpa cacat atau patah, karena sudah di-packing dengan sangat baik. Selain itu, setiap pembelian itu gratis botol pembersih kaca, kain, dan juga kotak kacamata. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari toko ini. Nah, selanjutnya itu terdapat kabar gembira bagi semua pencinta kacamata. Bulan depan Juni akan ada promo menarik dari toko Glory selama 2 hari berturut-turut, di mana akan ada banyak sekali diskon yang disediakan. Yang pertama diskonnya yaitu mengenai turunnya harga kacamata, yaitu anti-radiasi biasa itu turunnya menjadi 80.000, Blu-ray menjadi 100.000, kotak Chromik menjadi 120.000, dan Chromik itu menjadi 150.000. Nah, selain turunnya harga kacamata, itu juga terdapat gratis ongkir pembeli bagi yang membeli dari luar kota Padang. Nah, beserta free botol pembersih, kain, dan juga kotak kacamata seperti yang dijelaskan tadi. Nah, itulah mengenai pembahasan mengenai kacamata. Nah, dan kita tahu bahwasannya kacamata ini banyak sekali kita temui di luaran dari berbagai kalangan, mulai itu muda hingga dewasa. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, sebagai tambahan pengetahuan, kita perlu mengenal bagaimana sejarah kacamata yang saat ini kita gunakan. Kacamata itu telah mengalami berbagai tahapan dalam pembuatannya. Hingga saat ini yang kita pakai, kacamata itu terbuat dari lensa plastik, bukan dari kaca. Dan tentu ini sangat berbeda dari lensa kacamata di zaman Cina dan Eropa dahulu. Dan berdasarkan jenis radiasinya, kacamata itu terbagi menjadi 4, yaitu kacamata radiasi biasa, ada Blu-ray, ada fotochromik, dan juga ada Bluchromik. Nah, masing-masing kacamata ini memiliki keunggulan tersendiri tergantung dari kegunaan yang diinginkan si pembeli. Nah, untuk membeli kacamata itu sendiri itu dapat melalui online maupun offline, atau itu melalui chat admin atau via WA melalui nomor yang sudah tertera. Dan sudah terdapat banyak sekali testimoni dari pembeli mengenai kacamata yang mana kacamata ini sangat bagus dan harganya terjangkau. Dan selanjutnya akan ada promo pada awal bulan Juni bagi peminat kacamata dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Itulah kesimpulan mengenai presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tuti Husna sebagai pemateri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.